Setiap karakter penting di dalam serial One Piece biasanya memiliki motif, tujuan, ambisi, dan impian. Yang hobi barbar dan bunuh diri seperti Kaido sekalipun juga punya impian besar dalam kehidupannya. Seperti apakah impian besar yang dimiliki oleh Kaido? Halo teman-teman, saya adalah anak buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Dalam video diskusi karakter serial One Piece kali ini, kita akan membahas impian besar yang dimiliki oleh Kaido. Sedikit fakta menarik mengenai Kaido untuk mengawali pembahasan kita. Di arc Wano kita belum bisa mendapatkan banyak fakta maupun detail yang cukup menarik dari sifat, pemikiran maupun masa lalu dari Kaido. Seperti yang kita ketahui, di awal kemunculannya, Kaido adalah karakter yang kebarbarannya cukup simpel untuk dipahami. Mabuk, ngamuk, pukul, mabuk, bunuh diri, dan sebagainya. Akan tetapi, perlahan-lahan kita bisa mendapati sesuatu yang menarik dan mendalam untuk bisa kita pahami dari karakter Kaido di sekitar 100 chapter terakhir di arc Wano yang sedang berjalan saat ini. Satu hal yang mulai menemui titik terang mengenai Kaido adalah hubungan antara impian dan takdirnya di masa mendatang. Suatu takdir yang saya rasa cukup tragis dalam satu skema peristiwa yang sangat besar. Entah itu nantinya akan menjadi hal yang spektakuler atau menjadi satu hal yang sia-sia. Kita masih harus menunggu hal tersebut seiring berlanjutnya alur cerita. Di chapter 994, kita bisa mengkonfirmasi bahwa Kaido secara pribadi menganggap kematian memiliki sebuah arti dan nilai tersendiri dibandingkan dengan kehidupan atau masa hidup seseorang. Menurut Kaido, kematian adalah sesuatu yang pamungkas. Jika kita kembali merujuk kepada awal-awal kemunculan Kaido, maka kita akan mendapati bahwa Kaido hobi cari mati dengan cara bunuh diri. Suatu kegiatan yang cukup mengerikan dan tentunya sangat tidak lazim sekali sebagai sebuah hobi. Ya, sebenarnya mentalitas cari mati atau berani mati bukanlah sesuatu yang baru di dalam serial One Piece. Contohnya saja, di arc Enies Lobby, ketika Robin sudah pasrah dengan nasibnya karena traumanya di masa lalu dan sempat tak lagi memiliki harapan untuk hidup di masa mendatang. Sebenarnya, kita mendapati hal seperti ini secara langsung di chapter pertama. Walaupun awalnya yang kita ketahui mengenai eksekusi Roger hanyalah implikasi setelah kematiannya yang menjadi penyebab utama lahirnya era keemasan bajak laut. Seiring berjalannya alur cerita, kita mengetahui bahwa Roger memang sengaja menyerahkan diri ke angkatan laut karena mengetahui umurnya sudah tidak lama lagi akibat digerogoti penyakit misterius yang tidak bisa disembuhkan. Masalahnya hingga saat ini, setidaknya hingga video ini dibuat, kita belum mengetahui secara pasti alasan Kaido cari mati dengan cara hobi bunuh diri. Hobi ini justru bisa menimbulkan pertanyaan tersendiri yang menggelitik benak kita sebagai penggemar One Piece. Adakah kalian yang pernah kepikiran hal seperti ini? Hobi kok bunuh diri, tapi kok nggak mati-mati? Apa karena nggak mati-mati terus bunuh dirinya jadi hobi? Mari kita coba cari tahu apa alasan dibalik hobi bunuh diri yang ditekuni oleh Kaido. Mungkin Kaido hanya sekedar bosan. Sebagai makhluk terkuat di dunia, jika diibaratkan dalam sebuah game, Kaido adalah sebuah karakter yang level dan kekuatannya sudah mencapai batas tertinggi dalam game MMORPG. Atau seperti karakter yang memakai cheat atau kode kebal atau one hit one kill atau semacamnya lah. Kalian yang pernah main GTA pasti bisa mengkorelasikan hal ini dengan pengalaman kalian bermain game tersebut. Sudah jadi yang terkuat di dunia, terus mau ngapain lagi ya kan? Pada akhirnya jadi bosen. Akan tetapi sebagai makhluk terkuat di dunia yang hobi cari mati, rupanya Kaido memiliki sebuah keinginan besar yang selama ini dibangun dan dijalankan dengan upaya yang serius. Maka dari itu, dalam perspektif pribadi saya, daripada disebut sebagai hobi atau upaya bunuh diri, kegiatan tersebut mungkin lebih cocok disebut sebagai olahraga ekstrim, yang lebih ekstrim daripada olahraga ekstrim pada umumnya. Terjun bebas dari ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut tanpa parasut, tanpa alat pengaman satupun, ekstrimnya nggak ada obat. Menariknya, di chapter 994 Kaido memberikan sebuah petunjuk penting mengenai impian besar yang selama ini diinginkannya. Dalam ceramahnya terhadap para 9 sarung pedang merah,
kita mendapati bahwa Kaido mengagumi dan menginginkan kematian yang seperti Pak Tua Shirohige dan Roger sang Raja Bajak Laut. Ceramah tersebut bisa menjadi sumber pencerahan bagi kita sebagai penggemar serial One Piece. Jadi, upaya Kaido selama ini untuk membangun pasukan Zoan dan mulai pertempuran terbesar yang ada di dunia hanyalah sebagai sarana dan usaha untuk menggapai impiannya. Jadi bisa aman untuk diasumsikan bahwa hobi bunuh diri Kaido bisa kita anggap sebagai sekedar hobi olahraga ekstrim. Kaido sangat mengagumi arti dan nilai di balik sebuah kematian, sehingga Kaido bisa menceramahkan filosofi dan keyakinannya mengenai kematian terhadap para samurai sarung pedang merah yang memiliki filosofi mengenai kematian yang sedikit berseberangan dengan apa yang diyakini Kaido. Meskipun keyakinan mereka terhadap kematian cukup berseberangan, tetapi Kaido sangat mengagumi tekad berani mati yang diusung para sarung pedang merah saat melawannya. Mungkin saja Kaido punya anggapan bahwa kematian dengan tujuan dan cara yang benar mampu memberikan sebuah arti dan nilai yang berharga, sehingga kematian tersebut mampu menjadi sesuatu yang pamungkas bagi kehidupan seseorang. Simpelnya kurang lebih seperti ini. Kalau matinya dalam momen yang paripurna, bagi Kaido itu sesuatu yang mantap jiwa. Filosofi Kaido mengenai kematian bisa jadi membuka fakta menarik yang lainnya. Mengapa Kaido suka mabuk-mabukan? Apa hanya sekedar dia adalah seorang bajak laut, jadi hobi mabuk itu wajar? Sepertinya tidak seperti itu. Dalam perspektif saya, sebagai makhluk terkuat di dunia ini, Kaido menjadi depresi dan suka mabuk-mabukan karena kekuatan yang dimilikinya justru menjadi penghalang terbesar bagi impiannya. Mungkin inilah sebabnya Kaido ingin menciptakan sebuah perang terbesar di dunia untuk menggapai impiannya. Dengan perang tersebut, Kaido sangat berharap sekali impiannya untuk mati secara paripurna terlaksana. Mengapa Kaido menginginkan kematian seperti yang dialami oleh Shirohige dan Roger? Mungkin Kaido ingin kematiannya menjadi satu hal yang dikenang di dalam jejak sejarah, atau menjadi sebuah tonggak peristiwa yang menimbulkan dampak besar di dalam sejarah, atau bahkan keduanya sekaligus. Seperti yang kita ketahui, meninggalnya Roger sang Raja Bajak Laut menimbulkan era keemasan bajak laut di dunia, sedangkan kematian Shirohige membawa era keemasan bajak laut ke tingkat supremasi yang lebih prestis dan lebih brutal, di mana perang tahta dominasi dunia dimulai setelah kematiannya. Kira-kira apakah dampak besar dalam sejarah dunia yang ingin ditimbulkan oleh Kaido? Ada satu hal menarik yang ingin saya sampaikan di sini. Faktanya, ada satu momen kematian seseorang yang telah menyebabkan sosok orang yang telah mati tersebut menghantui Kaido selama 2 dekade terakhir, yaitu kematian Kozuki Oden. Memang tak sespektakuler kematian Roger maupun Shirohige yang diketahui secara luas oleh masyarakat di seluruh dunia. Akan tetapi, dampak dari momen kematian Oden menimbulkan berbagai macam perasaan yang bercampur aduk dalam diri Kaido. Mungkin ada perasaan bersalah, ada rasa kagum, atau takut akan adanya konsekuensi bagi kejahatan Kaido terhadap keluarga Kozuki di masa yang akan datang. Itulah sebabnya Kaido sangat murka ketika mengetahui upayanya dalam menggalang dan membangun pasukan Zoan sebagai modal perang terbesar yang pernah ada di dunia digagalkan oleh Luffy dan Law. Sekarang, Kaido menghadapi situasi yang cukup rumit di mana perang terbesar itu terancam tak akan pernah terjadi sama sekali akibat ulah 2 bajak laut generasi terburuk tersebut. Jika perang besar tersebut gagal terjadi ke depannya, maka impian Kaido pun pupus sudah. Akankah impian Kaido untuk mati secara paripurna berhasil tercapai, sehingga kematiannya akan dikenang dalam sejarah dan menimbulkan dampak yang besar di dalam sejarah, atau mati dengan ironis dan sia-sia di negeri yang terisolasi dari dunia luar tanpa dikenang oleh siapapun, tanpa menimbulkan dampak yang signifikan dalam sejarah, dan tanpa mencapai impiannya? Tetapi apakah nanti Kaido akan mati? Jika kalian tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi secara off-screen alias peristiwa yang tak tampil dalam alur cerita utama ketika Kaido diantisipasi oleh Shanks saat perang puncak Marineford, kalian bisa menyimak pembahasannya di channel YouTube Anak Buah Bagi. Subscribe channel YouTube Anak Buah Bagi untuk mendapatkan konten pembahasan seputar cerita, karakter, dan review chapter serial One Piece yang informatif,
komprehensif, dan mendalam. Sampai jumpa di konten anak buah Bagi yang selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan.